Yo, balik lagi bareng gua. Nah, di era modern sekarang ini itu banyak banget bisnis yang berkembang ya karena melibatkan agama di dalam bisnisnya ya. Ada yang melibatkan agama di dalam bisnisnya itu dengan cara yang benar ya. Tapi banyak pula yang menggunakan ataupun yang melibatkan agama dengan cara yang salah, dengan cara manipulasi, dengan cara menipu. Mulai dari bisnis travel umroh, kemudian sertifikat halal juga, hingga produk religi lainnya ya. Bahkan ada juga yang mengatasnamakan agama dan juga mengatasnamakan nabi ya. Mereka menjual produk-produk seperti kiswa ya, katanya kiswa asli dari Madinah dan itu dijual. Dan di Shopee banyak kan menjual hal-hal seperti itu, dan juga ada yang menjual rambut ya, kalau nggak salah ya, rambut Nabi Muhammad. Kemudian ada yang menjual air doa, garam rukiah, ya itu kan atas nama agama, dan kebenaran dari benefit yang ditawarkannya itu nggak bisa dipertanggungjawabkan ya. Dan produk-produk seperti itu dijual dengan harga mahal. Dan ada yang jual pasir ya, pasir apa ya, pasir tarim atau gue lupa ya pasir apa. Nah itu dijual juga guys, dijual kemudian dengan harga yang cukup fantastis, yang cukup tinggi. Dan gue lihat juga ada di mana tuh memamerkan museum barang-barang peninggalan Nabi ya. Nah itu kan masuk museumnya mungkin bayar ya, gue nggak tahu juga ya. Tapi itu kan nggak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya ya. Apa iya itu beneran sepatu Nabi Muhammad? Apa iya itu tuh rambut Nabi Muhammad? Apa iya itu tuh pedang beneran dari Nabi Muhammad? Kenapa harus ada di Indonesia? Kenapa diperbolehkan untuk ditaruh di Indonesia? Nah, secara logika gua sebenarnya yang berhak untuk mewarisi peninggalannya itu ya di Arab ya, karena Arab itu adalah tanah kelahirannya. Dan gua agak heran waktu ada di media sosial video yang menampilkan barang-barang peninggalan Nabi itu ada di Indonesia dan dimuseumkan, dan banyak juga yang datang. Wow, ini kan agak diragukan ya kebenarannya ya. Dan yang gue anehnya juga banyak yang percaya ya, apalagi itu jual apa ya, jual air dari, kalau nggak salah air dari celupan rambut Nabi itu dijual juga. Ini kan sangat mengkhawatirkan ya. Memang dari dulu sampai sekarang ya, mungkin itu kepercayaan masyarakat terhadap nilai-nilai agama itu memang sering dijadikan daya tarik dalam sebuah bisnis ya. Dan ini tuh emang nggak dilarang selagi mengikutin ataupun tidak keluar dari batas-batas norma agama ya. Cuman hal ini itu juga dipakai oleh oknum-oknum untuk menipu ya. Dengan mereka itu melabelkan diri atau melibatkan agama di dalam bisnis mereka, itu dimanfaatkan oleh mereka untuk menipu umat. Seperti di tahun 2017 itu ada First Travel ya, penipuan bisnis umroh. Nah, First Travel ini itu menawarkan paket umroh murah dengan skema yang ternyata menyerupai Ponzi scam. Ribuan calon jamaah umroh gagal diberangkatkan setelah mereka membayar lunas. Nah, dampak yang terjadi adalah sekitar 63.000 calon jamaah gagal berangkat. Kemudian kerugian itu mencapai 905 miliar. Pemilik First Travel, Andika Surahman dan Anissa Hasibuan, itu dijatuhi hukuman 20 tahun penjara. Kemudian di tahun 2023 kemarin ada kasus penjualan air zam-zam ilegal. Dan ini itu dilakukan oleh beberapa negara ya, termasuk Indonesia, melakukan hal tersebut. Jadi banyak pelaku bisnis yang menjual air zam-zam secara ilegal. Padahal pemerintah Arab Saudi itu melarang ekspor air zam-zam untuk mencegah penyalahgunaan. Dan dampak yang terjadi adalah banyak air zam-zam palsu beredar di pasaran, kemudian konsumen dirugikan karena membeli produk yang tidak asli. Pemerintah Indonesia juga itu berulang kali menyita produk air zam-zam ilegal. Kemudian ada lagi kasus bisnis sertifikasi halal oleh LPPOM MUI, itu tahun 2019 kemarin ya. Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia ya, mendapatkan sorotan karena biaya sertifikasi halal dianggap mahal dan menguntungkan pihak tertentu. Jadi oknum-oknum tersebut itu bermain di dalam sertifikasi halal ini. Dan karena oknum-oknum tersebut bermain ya, pengusaha kecil banyak yang memprotes. Mereka keberatan dengan biaya sertifikasi halal yang sangat mahal. Dan akhirnya pemerintah mengeluarkan regulasi baru di mana sertifikasi halal dikelola oleh
BPJPH, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Dan MUI tetap berperan dalam pemberian fatwa halal, tetapi tidak lagi menjadi satu-satunya penyedia sertifikasi. Padahal Majelis Ulama Indonesia ya. Tapi wow, memalukan. Kemudian ada lagi kasus MLM Syariah Abu Tors ya, tahun 2018 kemarin, itu penipuan umroh lagi. Nah, Abu Tors itu menawarkan paket umroh murah dengan sistem multi-level marketing. Namun, perusahaannya gagal memberangkatkan jamaah karena dana digunakan untuk kepentingan pribadi. Dampaknya, kerugian sekitar 1,4 triliun, kemudian 86.000 jamaah gagal berangkat, dan alhasil owner dari perusahaan tersebut itu Hamzah Mambah dijatuhi hukuman 20 tahun penjara. Nah, memang bisnis yang melibatkan agama itu memiliki potensi yang sangat besar ya, dan juga dengan melibatkan agama itu daya tariknya cukup tinggi ya. Namun ini berpotensi juga rentan disalahgunakan ya. Jadi kan sekarang ini kan banyak banget orang yang mengatasnamakan agama untuk keuntungan pribadi ya. Dan ada yang mengatasnamakan nabi, guys. Kan parah. Oke, mungkin di sini gue akan share sedikit juga tentang pandangan dari beberapa agama mengenai hal ini ya. Ini dalam Islam itu bisnis yang melibatkan agama harus tetap berlandaskan prinsip kejujuran, keadilan, dan tidak merugikan orang lain. Ulama seperti Buya Hamkah menekankan bahwa bisnis dalam Islam harus sesuai dengan prinsip syariah, seperti tidak mengandung riba, gharar atau ketidakjelasan, dan masyir atau perjudian. Kemudian di dalam Kristen ya, bisnis yang berhubungan dengan agama seringkali dikaitkan dengan etika Kristen yang menekankan kejujuran, pelayanan, dan kasih terhadap sesama. Beberapa pendeta menyoroti bahaya komersialisasi agama yang dapat mengarah pada eksploitasi. Paus Fransiskus pernah mengkritik bisnis yang mengeksploitasi iman demi keuntungan pribadi dengan menegaskan bahwa agama bukan untuk diperjualbelikan. Kemudian di dalam Hindu, bisnis yang melibatkan agama harus mengikuti prinsip dharma atau kebenaran dan keadilan. Praktik bisnis yang berlandaskan agama harus mendukung kesejahteraan sosial dan bukan sekedar mencari keuntungan. Swami Vivekananda menekankan bahwa bisnis yang melibatkan agama harus membawa manfaat bagi masyarakat dan bukan hanya kepentingan pribadi. Kemudian di dalam ajaran Buddha juga bisnis yang melibatkan agama harus sesuai dengan Pancasila Buddhis, khususnya menghindari penipuan dan eksploitasi. Konsep right livelihood atau mata pencarian benar dalam Jalan Mulia berunsur 8 menekankan bahwa bisnis harus dilakukan dengan cara yang etis. Dalai Lama itu sering menyebut bahwa bisnis berbasis agama seharusnya bertujuan untuk kebajikan dan bukan hanya keuntungan duniawi. Nah, jadi dari semua agama yang ada di Indonesia ini itu sama ya, bahwa bisnis yang berhubungan dengan agama haruslah dilakukan dengan niat yang benar, etika yang kuat, dan tidak merugikan orang lain. Dan mereka juga menekankan bahwasanya agama itu tidak boleh dijadikan alat komersialisasi yang menghilangkan nilai-nilai spiritualnya. Jadi pada intinya bisa dikatakan bahwasanya semua agama itu tidak melarang kalau kita itu berbisnis dengan melibatkan agama. Ya, itu tidak dilarang asal mematuhi norma-norma dari agama. Dan ini juga ada beberapa pandangan dari kiai ataupun ulama ya. Yang pertama itu ada Buya Hamkah. Beliau ini merupakan ulama dan cendekiawan Muslim Indonesia. Nah, Buya Hamkah menegaskan bahwa agama tidak boleh dijadikan alat untuk memperkaya diri secara tidak benar. Bisnis yang melibatkan agama harus tetap dalam batas-batas syariah dan tidak boleh mengarah pada eksploitasi atau penipuan. Jika agama dijadikan sebagai alat mencari nafkah dengan cara yang tidak benar, maka keberkahan akan hilang. Bisnis berbasis agama harus tetap berlandaskan kejujuran dan keadilan. Kemudian ada Profesor Dr. Kiai Haji Didin Hafiduddin. Ya, beliau ini merupakan ahli ekonomi Islam. Dia juga menekankan bahwa bisnis dalam Islam harus memperhatikan etika bisnis syariah, seperti tidak ada riba, gharar atau ketidakjelasannya, dan tidak menipu konsumen. Dalam Islam, bisnis adalah bagian dari ibadah, namun
Jika agama hanya dijadikan alat promosi tanpa memperhatikan kehalalan dan keberkahan, maka itu melenceng dari nilai Islam. Kemudian ada Kiai Haji Ma'ruf Amin ya. Beliau pernah menjabat sebagai Ketua MUI dan Wakil Presiden Republik Indonesia ya. Dia menyatakan bahwasannya bisnis yang berhubungan dengan agama harus berorientasi pada maslahat umat, bukan sekedar mencari keuntungan pribadi. Bisnis berbasis agama harus sesuai prinsip maqasid syariah, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Jangan sampai bisnis justru merugikan umat atau menodai nilai-nilai agama. Selanjutnya ada Imam Al-Ghazali ya, ulama dan filsuf Islam. Nah, beliau juga menekankan bahwa perdagangan dalam Islam adalah sesuatu yang diperbolehkan, tetapi harus menghindari unsur ketidakadilan dan kecurangan. Keberkahan dalam bisnis tidak hanya diukur dari keuntungan materi, tetapi juga dari sejauh mana bisnis tersebut membawa manfaat bagi masyarakat dan sesuai dengan syariah. Dan selanjutnya ada pandangan dari Ibnu Taimiyah, ulama mazhab Hanbali ya. Nah, dia juga mengingatkan bahwa bisnis dalam Islam harus dilakukan dengan prinsip keadilan dan transparansi. Ia juga mengkritik praktek-praktek yang menjadikan agama sebagai kedok untuk mencari keuntungan dengan cara yang tidak benar. Islam melarang perdagangan yang menipu. Meskipun itu dilakukan atas nama agama, keuntungan dalam bisnis adalah sah selama dilakukan dengan cara yang adil dan jujur. Jadi kesimpulannya, hampir semua rata-rata mengatakan dari pakar-pakar agama mengatakan bahwasanya bisnis dengan melibatkan agama itu nggak apa-apa selagi masih benar sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Dan mereka juga mengingatkan agar agama itu tidak dijadikan sebagai alat eksploitasi ataupun penipuan ya. Nah, ini kan banyak yang terjadi ya sekarang ini ya. Bahkan mereka berani mengatasnamakan nabi. Mengatasnamakan agama. Itu kan ya ada kacau sih. Dan mereka juga mengingatkan bahwasanya bisnis itu harus adil, jujur, dan pokoknya transparan dan juga bermanfaat untuk umat. Nah, itu yang diperbolehkan. Nah, kalau yang seperti ada yang menjual menjual kiswa, katanya kiswa ini, kiswa itu, ada yang menjual pasir dari mana ya, pasir Tarem, ada yang menjual barang-barang Nabi, ada yang menjual air dari celupan rambut Nabi, ada yang menjual air doa, garam ruqyah. Nah, itu kan unsur penipuannya jelas sebenarnya, tapi gue agak bingung, banyak banget yang percaya. Nah, itu guys, gimana menurut kalian tentang fenomena yang banyak terjadi sekarang ini? Banyak orang yang bisnis ya, mengatasnamakan Nabi, mengatasnamakan Tuhan, mengatasnamakan agama. Banyak orang yang melakukan penipuan dengan katanya ini dari Nabi, punya Nabi dan semacamnya. Dan banyak juga yang menjadikan agama sebagai alat eksploitasi ataupun alat penipuan ya, untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Nah, itu gimana menurut kalian? Mungkin bisa jadi yang nonton video gua ini adalah salah satu konsumen ataupun salah satu orang yang percaya sama yang dijual atas nama Nabi, yang sekarang itu lagi marak-maraknya seperti garam ruqyah, kemarin pernah dibahas oleh YouTuber Ferry ya. Kemudian seperti ya orang-orang yang menjual kiswah, Habib ya kalau nggak salah yang jual kiswah, ada juga yang jual pasir-pasir, nah rambut Nabi dan semacamnya. Nah, untuk lu yang percaya dengan hal tersebut ataupun untuk lu yang pernah jadi konsumen dari barang-barang tersebut, mungkin lu bisa komentar apa sih yang membuat lu itu percaya. Gue jujur aja melihat itu gue langsung tidak percaya ya. Apakah kalian hanya sekedar melihat brand ambassadornya, kalian cuma nurut aja dengan brand ambassador yang mereka pakai, dan kalian tidak menggunakan sedikit pikiran kritis untuk hal tersebut ya, karena brand ambassadornya mengatakan ini tuh benar, kalian mengikuti aja dan membeli hal tersebut, yang sebenarnya ya secara logika gue aja sebenarnya itu tuh gak mungkin. Oke, gimana menurut kalian? Coba kalian komentar guys.